Kita kembali belajar mengenai pekerjaan-pekerjaan ketika kita mau membangun rumah. Nah, ini rumah yang saya berikan melalui buku panduan pelatihan kita. Ya, ini rumah tampak depan. Ya, nanti dari sini apa-apa saja langkah-langkah kita untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan sampai membangun rumah dengan selesai. Ya. Nah, pertama kita harus memahami gambarnya dulu. Dari gambar kita harus bisa melihat gambar tampak depan. Kemudian kita melihat gambar tampak belakang rumah. Ini gambar tampak samping kiri rumah. Kemudian ini gambar tampak samping kanan rumah. Dan kita bisa melihat di sini keterangan-keterangan gambarnya. Ya. Di mana ada tulisan teras, rumah tamu, ruang tamu, ruang keluarga, ya, taman belakang, ini ada tertulis. Ya, kita melihat gambarnya kita dengan buku panduan pelatihan kita. Kalau dikatakan dengan positif 0,00 itu titik normal. Kalau ada positif dari titik normal, artinya elevasinya lebih tinggi dari titik normal. Kalau yang negatif, berarti elevasinya lebih rendah dari titik normal. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, berarti ini titik normalnya. Nah, kalau ini naik ke atas, lantainya naik ke atas, bisa kita lihat naik ke atas. Berarti ini 0,25, positif 0,2, naik 0,25. Ya. Bisa kita lihat seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat ya dari titik nolnya di sini ada plafon positif 3,20, artinya ketinggian plafon 3,20 meter. Ya, bisa kita lihat ya. Oke, nanti kita akan mempelajari untuk tahap ini adalah pekerjaan untuk pembuatan pundasi. Ini pundasi. Ya, pundasi. Pembuatan pundasi ada beberapa tipe. Ya, lihat nih. Pundasinya ini batu kali, ini tanah. Ini batu kali, tanah. Batu kali, tanah. Batu kali, tanah. Batu kali, tanah di sini. Ya, ada beberapa model pembuatan batu kali untuk pundasi. Nanti kita akan pelajarin. Kita dulu memahami bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk tahap awal. Ya, berikut saya akan jelaskan di buku panduan pelatihan kita untuk tahap awal pekerjaan membangun rumah. Pertama, pekerjaan persiapan. Ya, pekerjaan persiapan itu yaitu persiapan untuk galian dan urukan. Jadi kita membersihkan luas area untuk membangun rumah. Nanti berapa kali berapa. Jadi ada pekerjaan persiapan lahan untuk lokasi pekerjaan. Nanti berapa meter kuadrat, berarti panjang kali lebar. Kemudian ada nomor 2, pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng.
Nanti saya jelaskan apa itu bopleng dan bagaimana ukurannya. Ya, kemudian nanti berapa meter lari. Kita pakai meter lari kalau pemasangan bopleng. Kemudian ada pekerjaan galian tanah, menggali tanah untuk pondasi. Itu dengan satuan meter kubik karena volume. Kemudian ada urukan tanah kembali sisi pondasi yang tadi saya jelaskan tadi, sisi kiri dan sisi kanan untuk ngasih tanah. Ukurannya meter kubik. Ada urukan tanah untuk peninggian lantai, sama ukuran meter kubik. Pekerjaan urukan pasir di bawah pondasi. Nanti akan saya jelasin seperti apa nih pekerjaannya. Meter kubik juga. Pekerjaan urukan pasir di bawah lantai, meter kubik juga. Kemudian ada pekerjaan pondasi dan beton, yaitu pasangan pondasi batu kali 1:5. Pekerjaan slope beton yang 15/20 ukurannya dengan perbandingannya 1:2:3. Kemudian ada pekerjaan kolom beton. Pekerjaan kolom beton dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk teras depan dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian ada pekerjaan beton ring bar. Dan ada pekerjaan beton meja dapur. Karena meja dapur kita ada pembetonan. Ada pekerjaan beton list plank. Ya, depan garasi itu. Ada pekerjaan beton topi teras depan. Ada pekerjaan beton lantai kerja di bawah lantai keramik. Perbandingannya 1:3:5 dengan tebal 5 cm. Pekerjaan ini semua akan saya jelaskan kepada teman-teman seperti apa berikut. Ini ukuran lahan yang akan kita membangun rumah dengan panjang 20 meter, ya, lebarnya 10 meter. Jadi kita dapat volumenya panjang kali lebar 20 kali 10, 200 meter kuadrat luas lahan. Setelah kita membersihkan lahan tanah yang akan kita bangun rumah, kita masuk pemasangan namanya pengukuran pemasangan bopleng. Ya, jadi bopleng itu seperti yang saya lihat di gambar ini. Inilah bopleng yang dipasang. Ya, ini namanya pemasangan bopleng melingkar nih. Seluas lahan yang akan kita kerjakan. Jadi ini pondasinya. Ya, pondasi. Bopleng dengan pondasi itu harus jaraknya 1 meter dari sini ke sini. Ya, jaraknya 1 meter. Kemudian kita masuk di pekerjaan galian dan urukan. Ini pekerjaannya, ya, membuat galian urukan pada titik pondasi. Berikut gambar potongannya yang akan saya jelaskan. Ya, potongan galian tanah pondasi. Ini rencana mau kita pondasi. Ini tanah galian, ya. Ini digali dengan kedalaman 70 cm dan lebarnya 85 cm. Ya. Kita urukkan, ya, sampai benar-benar sesuai dengan ukuran 70 tinggi dan lebar 85. Setelah kita melakukan urukan tadi atau galian, ya, kita kasih urukan pasir dan tanah dengan ukuran sebagai berikut. Pasir itu 5 cm kita pasang di pondasi. Dengan tujuan kita kasih pasir ini untuk menstabilkan tanah. Ya,
Tujuannya urukan pasir. Supaya kita membahas untuk detail potongan lantai, ya, ketebalan pasir di bawah lantai 5 cm. Bisa kita lihat nih, ya. Ini yang putih ini adalah tanah. Yang hitam ini adalah pasir uruk yang kita kasih tadi pasir. Biar tahu kita ukuran untuk dari lantai. Nah, yang bentuk putih ini, yang berbintik-bintik ini adalah beton lantai kerja. Beton lantai kerja. Kemudian di atas beton lantai kerja ada adukan semen, ya, 1:3, 1 semen 3 pasir. Kemudian ada lantai keramik dengan ukuran 30 x 30 cm. Beginilah bentuk potongannya. Nanti kita berikan ketebalan untuk beton lantai kerja, untuk lantai keramik, ya, dari sisi tanah dan urukan pasir untuk lantai. Ini bisa kita lihat gambar detailnya untuk pemasangan pondasi, ya. Nanti pondasi ini tempat letak dinding, ya. Ini dia pondasinya, bisa kita lihat nih pondasinya. Saya akan jelaskan pekerjaan pondasi. Lihat nih, dengan ukuran tadi yang saya jelaskan adalah tadi 5 cm untuk pasir, urukan pasir nih 5 cm, dan dari sini ke sini tadi 70 sehingga ini menjadi 65 cm dengan lebar 85, tapi lebar untuk batu kali itu 65, ya. Dengan konsep ini batu kali, ya, ini batu kali, dan sisi ini adalah tanah urukan, tanah uruk nih. Ini pondasi batu kali yang ini, ya. Dan akan naik ke dinding, ini akan masuk ke tahap dinding, tapi harus melewati namanya slope. Ini slope, ya, slope untuk naik pasangan bata. Pasangan bata yang pertama itu dengan konsep 1:3, 1 semen 3 pasir. Dengan yang di atas pasangan bata 1:5. Baru ini namanya nanti buat dinding kita plesteran, bermasuk aci, ya. Seperti itu konsepnya. Kita lihat potongan untuk pondasi. Ini tipe A, ya, tipe yang seperti ini. Ada tipe yang seperti ini. Nih, ini seperti ini. Berarti dengan ukuran 70 655, ya, dengan 55 ini pondasi batu kali. Ya, kita bisa lihat pasir uruk tetap, pondasi batu kali tetap, tanah uruknya seperti ini. Berbeda dengan tadi, ya. Baru masuk slope, ya, dengan tinggi 20 cm, artinya 15/20. Masuk pasangan bata 30. Selanjutnya pasangan bata 1:5. Ini masalah campuran semen dan pasir saja. Ini yang saya maksud, ya, batu slope, beton slope. Slope beton, pengikat antara pondasi, dinding dan kolom, ya. Ini dinding, ini kolom, ini slope beton, di bawahnya berarti pondasi, ya. Seperti itu pekerjaannya. Untuk pekerjaan beton teras topi, ini kan ada, ya, topi, ya, beton teras namanya topi, ya, seperti ini. Ini namanya beton topi teras dengan ukuran ada bermacam-macam, 10 cm kali 50 cm. Sehingga nanti kita akan bisa melihat pekerjaan dari pondasi batu kali, ya, sampai slope, sampai pemasangan bata, sampai plester.
Ya, gambarnya seperti ini, gambar potongannya. Ini bisa kelihatan pekerjaan-pekerjaannya, ya ini ya pekerjaan-pekerjaannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai pekerjaan persiapan dalam membangun rumah dan pekerjaan pondasi ya sampai pekerjaan slub beton ya dengan tipe rumah yang seperti ini. Jadi kita harus mengetahui ukuran-ukurannya termasuk tadi meter lari, meter kuadrat, meter kubik dan ukuran langsam. Ya, nanti perhitungan volume kerja supaya nanti kita bisa membuat volume kerja pekerjaan sama volume material sama budget-budgetnya. Kita harus memahami dulu langkah-langkah pekerjaannya dulu, baru nanti kita masuk lagi ke topik bagaimana cara pemasangan dinding, kemudian topik bagaimana pemasangan sanitari, kemudian topik bagaimana pemasangan lantai dan pemasangan plafon dan pemasangan atap. Akan saya berikan pelatihan seperti itu untuk pemahaman bagaimana kita membangun rumah supaya kita bisa membangun rumah kita sendiri dengan konsep kita, dengan pekerjaan kita dan volume dari kita, harga dari kita, budgetnya sehingga kita bisa memberikan kepada pekerja. Ya, biasanya ya kalau kita borong sama pemborong, pekerjaan kita kontraktor, mereka dari harga total itu mendapat untung 5% sampai 10%. Ya, pekerjaannya. Misalkan 400 juta. Ya, kita misalkan 400 juta total semuanya. Mungkin perhitungan kita misalkan dari ukuran misalnya 100 meter. Semua pemborong rata-rata untuk hanya jasa saja itu sekitar 1.200.000, 1.100.000, 1 juta, 1.300.000 tergantung mereka penawarannya. Ya. Kemudian untuk semua pekerjaan ya itu rata-rata di 3,5 juta. Tinggal kalikan aja 100 berarti 350 juta budgetnya. Seperti itu. Nah, kalau kita borongkan sama pemborong dengan budget itu, pemborong rata-rata mengambil keuntungan 5% sampai 10%. Ya, kadang-kadang bisa naik 15% tergantung orang yang ditawarkan. Mungkin orang nggak mengerti pekerjaannya, bisa jadi dia ngambil untung 15%. Jadi saya datang ke sini memberikan pelatihan dengan modul pelatihan kita untuk membangun rumah. Saya akan jelaskan bagaimana nanti menghitung biaya membangun rumah sehingga teman-teman bisa mengetahui berapa biaya membangun rumah. Jadi saya mulai dari pekerjaan awal. Harus teman-teman pahami dulu, yaitu pekerjaan buka lahan dan masang pondasi dan masang slop beton. Baru selanjutnya nanti kita pasang lain-lainnya. Hari ini kita belajar itu dulu. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Sukses buat kita semuanya.